Orang tua yang sudah meninggal, hakikinya di dalam alam kuburnya tengah menunggu kita semuanya yang hidup. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghawithil mutaqawwi illa kal gharikil mutaqawwith. Orang yang sebenarnya di alam kubur yang sudah wafat tidak ubahnya seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. Orang yang sedang tenggelam di lautan yang ditunggu adalah pertolongan. Dan pertolongan bagi orang yang meninggal adalah doa orang hidup. Siapa? Dari anaknya, dari suami atau dari istrinya, atau dari orang-orang solih sebagai saudaranya. Jangan pernah berpikir dan beranggapan bahwa orang yang mati dalam kubur itu mati begitu saja. Hakikinya memang jasadnya sudah wafat, jasadnya sudah terkubur dalam tanah, bahkan sudah menyatu dengan bumi. Tetapi sesungguhnya ruhnya kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita anaknya anak salih yang akan Allah sampaikan kepada orang tua yang sudah wafat. Orang tua kita yang sudah meninggal, doakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Yang sudah ada di dalam kuburnya, ampunkan kesalahannya ya Allah, serta tempatkan di tempat yang terbaik, terangi alam kuburnya ya Allah. Ini yang nomor 3 kata Nabi. Dan puncak dari semua ini adalah yang nomor 3 itu tadi, bahwa doa anak salih ini adalah hal yang paling ditunggu oleh kedua orang tua kita yang sudah wafat. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada akhina fillah Lora Khairul Anam Inke Haji Hidayatullah, kemudian yang dirahmati Allah pada Lora Jarullah, yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari almarhumah ibu kita, Ibu Logati, yang malam ini kita mengingat kembali wafatnya beliau 1000 hari yang lalu. Yang saya hormati, ini saya bingung Pak, namanya sama Pak, pada Muhsinna pada jengguan gir ya. Aduh repot. Yang saya hormati Ustadz Muhsin KW. Udah Ustadz Muhsin KW aja lah, tak mau repot. Yang sudah berapa kali mengundang saya, termasuk kemarin di Jelau ya, acara di Jelau. Yang dirahmati Allah, pembawa acara kita malam ini siapa ya? Ini celep saja Bu, celep sambian. Mungkin mencelep cek bidabit ki. Neser tak kau cacing naik kata selagi bahaya kayak. Tapi itulah kehendak Allah. Padahal Ustadz Muhsin beserta keluarga sudah merencanakan sebaik-baiknya acara ini. Tapi kalau Allah memang tidak menghendaki sesuatu, nggak bisa dipaksa Allah. Minangka Allah kesokan ingki terjadi, minangka Allah tak kesokan ingki tak bisa. Ustadz Muhsin sudah merencanakan, sudah doanya berapa hari yang lalu, mudah-mudahan acaranya malam ini nggak hujan. Alhamdulillah berkat doa beliau yang panjang kali lebar, hujannya lama juga. Karena tuanya cek banyak nih pebanyak lagi saya bergeker ya Allah. Asal baca kudu ben zambian malam makin pada celap mak. Aduh banyak pengkir ki. Engki ngiring kanto mak. Leki pada kopi na mak. Oke, pada kopi na Ustaz. Jago insyaallah Ustaz. Seporana Pak, ku nang kui bahasa apa nih kah? Matura samus. Mama, aku bahasa Inggris dari rumah maksudnya. Jadi makanya saya pada tak paham ki bahasa Inggris dia. Pula, engki bisa nih sekone, Mak. Mencoma yes no boh bisa gula. Takok lamba gula. Gara-gara bahasa Inggris gula tak oneng bahasa Inggris akhir gula belajar. Margana apa? Margana rojok.
Oning sampean rojak bahasa Inggris. Nah, tahu oning kan? Kula lamba pada tahu oning, Mak. Kula lamba yonceng ke Jakarta ceramah. Karena kelarasan kula kan tugas abid nang Jababara nang Bandung. Abid kento pindah ke Cianjur. Cianjur benarnya saya gempa. Kisah kampung kula benarin apa? Bi Allah ya selamat ya Pak Pleman ke Pontianak. Jatah Pleman ke Pontianak dari Cianjur pada gemet bagi kuda Pak. Tak ada bangki pun sampean. Engki paling engki oleh 14 hari lah. Mau letak bangki pun sampean. Ti lambek dari Bandung yang ke Jakarta acara menang hotel. Acara menang hotel tahun ning cek hotel nikah rata-rata pelayannya kan pakai bahasa Inggris. Pas bulan pasah kula ceramah kira-kira kurang adzan kurang 5 menit toron kula. Lo sedejana orang saya hadir panika bukan ada beda Pak, atas meja na panika beda kecuali kedua. Tetapi kula tanya ke pelayan lah. Bagian saya mana Mbak? Oh silakan pesan dulu Pak. Aduh, ane bukan orang seaden kurang 5 menit bukan kita ada. Acara makhluk kalau 10 menit letak kerja lo kapi pan ronto nambah tade bukaan. Akhirnya keluar, napa kasah? Daftar menu. Daftar menu napa nih ke bahasa Inggris Pak. Aduh pasti baca ada remah ya. Baca pun leki kelero. Akhirnya kula mele menu buka puasa bahasa Inggris paling lanceng. Ibu cobi kula pasti paling lanceng paling nyaman dia. Ibu kula baca the mixed vegetable with peanut pasta. Wih, apa ya? Engki karena kula todus tak kaya pangki sa taon ning bahasa Inggris engki lemesan kaya kula. Pesan yang mana Pak? Yang ini saja. Saya ulangi Pak, pesanan Bapak, baik. The mixed vegetable with peanut pasta, siap. Tunggu sekitar 5 menit, deteng rojak. Astagfirullahaladzim. Jauh dari Pontianak ngakan ke hotel, nemun ben rojaki. Jadi dari itu kula ajar bahasa Inggris, alhamdulillah bisa saya nah. Supaya tak kalah kali margana rojak boleh. Jadi nang malam mangken para Rabu, para tretan setuju. Kula sareng panjenengan setuju ngereng asyukur da Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah sembari mengucapkan alhamdulillah bahwa malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di sebuah malam yang insya Allah malam yang penuh dengan barakah. Kita duduk bersama di majelis ini dan ini adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun mungkin sangat sederhana, tetapi semuanya mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Selepas itu kemudian kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan doa kita Allah sampaikan pahalanya kepada Allah yarham almarhumah Ibunda Logeti binti Siman. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah terima amal salihnya. Allah tempatkan di tempat yang terbaik, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kekasihnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena malam hari ini kita mengingat yang sudah tidak ada. Sebenarnya wafatnya beliau adalah peringatan besar untuk kita yang hadir, bahwa suatu masa yang namanya manusia itu pasti mati. Allah sudah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tidak ada orang yang suka akan kematian. Orang cenderung benci kepada kematian. Maka malam ini ketika kita bersama-sama mendoakan almarhum, sesungguhnya kita sedang mengingatkan kepada diri kita masing-masing. Hari ini kita doakan beliau, malam ini kita doakan beliau, malam mangkin kula sareng panjenengan sedaja adua aki almarhumah leku
atau badu malam bagian kula sareng panjenengan setu aki. Lah malam mangken nikah. Ustaz Muhsin nikah ki, beni nikah. Beni nikah nih kowe. Kan ngudaan nikah nih. Ustaz Muhsin mangken atu aki puna panjenengan iki. Lah leku kan teh pangki. Pola kilirna Ustaz Muhsin. Kan seginto. Kuleban panjenengan tak tahlil. Leku dumalem kuleban panjenengan saya tahlil. Kula sareng panjenengan mangken atu aki emba majodi peletretan leku atau badu malam bagian kula sareng panjenengan saya tu aki. Fahad, mana Fahad? Fahad? Ini streaming Pak? Oh, saya bingung Pak, masalahnya kalau streaming ini ditonton ratusan ribu orang Pak. Pak Cak Madura tak ngerti lagi. Nah, jadi gini saja Pak, jadi segitu saus. Situng waktu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waktu nang Madinah bade situng dari golongan Ansar matur dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti silakan buka di dalam kitab Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Qurtubi. Beliau menukil hadis ini dari Sunan Abu Daud. Ada seseorang yang dari golongan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang dua hal. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling baik, yang paling afdal itu siapa ya Rasulullah? Orang yang beriman kepada Allah yang paling afdal itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin saya paling bagus dengan Rasulullah. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang pertama tentu akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Akhlak yang dimaksud adalah ibadahnya kepada Allah. Akhlak yang dimaksud adalah salatnya. Akhlak yang dimaksud adalah kebaikan dan amal salihnya kepada Allah. Ada orang salih di hadapan Allah, tapi kadang tidak salih di antara manusia. Kadang baik di hadapan Allah, pulang ke rumah tidak baik. Waktu salat dia paling khusyuk, paling baik. Waktu salat dia paling tenang waktu salat. Tapi kadangkala pulang ke rumah, kembali ke masyarakat, dia tidak mampu menjaga akhlak dan perilakunya di antara manusia. Ibadahnya dia paling hebat, sedekahnya paling mantap, zikirnya paling lama, amal solehnya paling baik. Tapi ternyata ketika kembali ke masyarakat dia tidak mampu menjaga perilakunya. Lidahnya tidak dijaga, pandangan matanya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, tindak tanduknya tidak dijaga. Maka mestinya ketika berakhlak baik kepada Allah, akhlak kepada manusianya pun juga baik. Karena cerminan orang setelah salat, kalau dia mengambil hikmah dan ibar serta pelajaran dari salat, pulang salat dia orang paling baik. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, thumma ayyul muslimina akyas? Setelah itu ya Rasulullah, muslim manakah yang paling cerdas? Saya paling cerdas pas saya Rasulullah. Nah pada Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Muslim yang paling cerdas itu kata Rasulullah, debuna Rasulullah, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar debuna Rasulullah. Orang sebanyak ingat dek matena. Orang yang banyak mengingat kematiannya, kemudian memperbaiki amalnya. Ulaikal akyas. Itu yang paling cerdas kata Nabi. Malam ini kita belajar tentang kematian. Orang tua kita, datuk kita, nenek kita, tetangga-tetangga kita, bahkan guru-guru kita, sudah banyak yang terlebih dahulu meninggalkan kita semuanya. Dan pada gilirannya nanti kita pasti akan mengikuti beliau. Malam ini kita sedang mengingatkan kepada hati kita.
mengingatkan kepada diri kita masing-masing, hidup ini terlalu singkat, hidup ini terlalu pendek. Paling lama umur manusia itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Hasadu ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku kata Nabi, batas hidup umatku itu tidak lebih antara 60 dan 70 tahun. Lebih dari itu cuma bonus, itu pun sedikit. Jadi kula sareng panjenengan situng waktu mesti mate. Mesti mate. Coba iki makin to saya paling bengal ke mate. Pola bede si bengal ke mate mah. Nah, wong kila pa ada mage kula mah. Kula lo beracara sama bab mate ni tak tedung ya di. Engki bi senonton bola bener. Oke mah. Pada suka bola mah. Oh kula cek ceramah tu Jerman kalah. Akhirnya kula debat benar anak kula saya umur belum tahun. Cok-cok mak sampai tak tedung sampai sopo kula cok-cok mak. Margana kula adukung Jerman. Saya bong kula orang Jerman juga tegap cong. Payah pekalabi saya sini ini. Hah? Oh, pada suka bola lagi ya. Taruhan dia. Angki. Hah? Taruhan dia. Ya cak taruhan masalah nonton lah nonton boy. Kalau biasa kalau pai sopun lah. Kalau dua cak kasih nonton bola. Nikah. Tutti para Rabu saja. Lo berada di kinton yang mikir. Bukan masalah mati yang kita takutkan, tapi apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, cepat atau lambat, semuanya pasti harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan dengan tegas. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hei manusia kampung Korek. Hei jamaah Korek, apakah kalian menyangka dan mengira bahwa aku menciptakan kalian itu main-main, kata Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira dan memikirkan, menyangka bahwa aku menciptakan kalian ini main-main saja, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak memikirkan bahwa sesungguhnya kalian harus kembali pulang menghadapku, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya memanggil kita untuk pulang, memanggil kepada kita semuanya mempersiapkan diri menghadapi kematian kita. Panggilan Allah yang paling indah adalah melalui azan. Selap-celap sopo panggil hayya 'alas shalah. Ki alhamdulillah la sopo ya Allah segera bangun dan bergegas. Hayya 'alal falah, mangkat ben lagi nah. Si bini mangkat ben lagi nah. Lastaran dikit itu baru mangkat ke kebun. Kangki beda potongan tengki kan tuh mak. Selain motong lakon apa mak? Sawit. Kebun sawit. Ini kan ngarap bos sawit nih kakak tuan. Bos sawit nggak tuan? Banyak sawit dengan tuan. Senapa harga makin nggak tuan? Telo ibu belu ya. Kelapak sawit 3.800. Kelapaknya 3.000, sawitnya 800. Tenang kak tuan, legu. Emang kita berapa? 2.000. Wah 2.000. Sebelum memangkat ke sawit, abajang gitu mak. Sob aja hasil sawit itu berkat. Pelayanan dari sawit bajana asar, abajang boleh. Laporan ke Allah, anu Gusti Allah, seporan atau kok gelek waktu namangkat ala ko sawit banyak saya tak manfaat ya Allah. Si ala ko sawit nang perusahaan gelek, si ala bagi ala ko napa kan bedu perusahaan kan, enten. Oh bedegi. Sebagian ala ko pupuk. Ngibe sekarong ya Allah, kan setengah karong teh pupuk aki ya Allah ya.
Tanya lagi malaikat, "Dom setengah karung mana?" Yerep. Bodoh dia. Bodoh. Ah, sekemah. Biasa nampak aku dengan coklat ngaji. Saya mau tahu apa Pak Kiai, jangan lakukan perusahaan. Ya makai perusahaan kan orang. Saya nggak hati-hati Pak. Dengar nambah tak mikir Pak. Ya Allah, ini kayak gue lagi nak kerja manter salah lagi. Kemun bener jangan ulangin. Catatan malaikat kita yapu sih beri. Sebagian alaku sawit, sebagian alaku adodos. Dodos kan? Sebelum memangkat adodos, atuh Allah ya Allah, manter kula mangkin alaku sawit, berangkat alaku sawit nyari rezeki sehalal, sebarokah, semanfaat, paring ngagine ke anak ben ke bini, manter titi sebab titi ibadah kejadian ajunan. Nyaman. Senaos hasilnya tak pati banyak. Walaupun mungkin gajinya tidak besar seperti orang lain, tapi manfaat. Kenapa? Ada nilai ibadah di dalamnya. Beda niat ibadah ke pangeran. Kan kula sampean niat ibadah ke Allah. Pas enggak, oh ya Allah, setelah ini saya pasti mati ya Allah. Apa yang saya makan pasti harus saya pertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah. Maka ketika Allah memberikan catatan amal kita kelak di yaumil qiyamah, Allah menyebutkan iqra kitabak. Baca catatan amalmu, baca bukumu sendiri, kata Allah. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah catatan ini yang menjadi saksi terhadap amal perbuatan kalian semasa hidup kalian. Sewaktu mangkat ke kebun, saya tak sempat abajang sopu, beda kapi catatan. Selalu berada dari kebun, saya kalau pai saya abajang duhur. Bi marganan lesok asaren bode kapi catatan. Ibu-ibu saya peleman lagi dari kantor bode kapi catatan Bu. Mulai berangkat dari compon gelas agak saya rese catat bi malaikat tung situ. Termasuk waktu sampean lagi peleman saya tunging gula. Tak lemburus tadi jual kau. Catat mau sampean. Catat di malaikat jauh. Boh. Mungkin Bu. Cecek badan nih media sosial. Saya rasa tahu nih kawan. Nih bini gula Bu. Paling baik manusia Bu. Ongko. Tapi sejak badan nih kau berdiri Bu. Ki pakun baik kena berdiri. Saben ki bulan pas sebi gula tak yang gula gula tenang. Jadi bi gula kena bini. Pantangkel selekor bi kule petaberin. Umi mau kini kah, mau belanja kah? Enggak usah di. Duh, tenang kule Bu. Nggak, ini kan sebentar lagi lebaran nih. Ini tanggal 21 Ramadan loh. Nanti pasar itu penuh, enggak apa-apa. Saya di rumah saja. Oh, tenang kule Mak. Alhamdulillah tang bini berarti lah sadar ya Allah. Aman tang beser ya Allah. Tanggal 2 ekor bisa nikah boleh. Udahlah Mi berangkat sana Mi, berangkat. Enggak apa-apa Bi, saya ikhlas kok. Aduh, pan ngocak ikhlas tenang gula Mak. Gula oning Pak. Pan rak sopu kol telok pa HP nak monyi. Sepi. Jadi gula letak bate anu nak apanya Mas Sopi ini. Gula tak paham. Lah kol beluk kisah sepi. Rupanya itu notifikasi bahwa barangnya sebentar lagi datang. Kol sanga ya den paket kok. Kula atole gini bini. Hebat. Allah jangan saya. Doyan mun lambe kol tangkel selekor penuh Pontianak pasar Bu. Thank you Bu. Ki jaman motor raing. Sampai tak apa sedikit toh. Cinggu lo padeng dengan kampung Lambo. Palakal tanggal segemi motor aing penuh. Ngarayang kuya alam may pangeran. Odo lejeng mancing ya tas. Tawas sa teko. Musafir nak eko. Pola sampean Pak, dekat tuan apa tuan? Aduh, banyak dalil. Aduh,
Cek cuma dikorek ke pasar di Pontianak, tak pasar, musafir kok. Kuliah aja di Lamba, mak. Segitu terus kok. Jarak perjalanan mereka sana per kilo sih bisa musafir terus. Marah mak ambu mak. Syalil dalilan malah tak pasar lagi boleh tak pasar mak. Kuliah saya kabayan belis boleh, kadang nik bini mereka. Mula ke pasar len pasar. Udah lala abang lakaran hak antara dua, antara lakaran tak apa sah atau kalau memang andi alasan kan alasan hukum karena di alangan pas tak apa sah. Masalah kayak terserah. Cuma coba ada bakso ya dan reng rame. Gula sebagai ustad, abo pada lembur ke bakso yang siang bu. Aduh, seneser Ustaz Muhsin seara badin mu'allab. Pasti cuma banyak dalil lah boleh. Pak mampu Ustaz, saya ini kan baru mu'allab. Allah tahu bah. Iya monjina iya. Ken malaikat renggiren. Lillahi ta'ala. Marah apa bu? Kula. Sarang nih bini pernah raki ke pasar. Lu nih ke pasar menikin kita oning jak rombongan di Kimbak. Romo-ropah ngampar teker. Bikule yang gue ngampar teker kan ala kuana apa? Ropana yang siang menikah kol dua. Pakai ada orang bareng. Nggak tengah pasar ada bakso. Jadi gula atole. Ngara curiga kena gula atole. Halangan semua Pak Haji kok. Jangan pikiran. Iya mon masalah halangan dia memang secara hukum ening. Cuma aja roneroy ke siapa? Dosa yenje. Kemunren kiren tak kok pada ambugi magereng dia. Lah segitu bu. Jadi malam kuluban sampean ngaji nang malam mangken. Debu Rasulullah banyak engak kepatena. Kuluban sampean katin apa terserah. Kata Nabi, berbuatlah sesukamu, enggak masalah. Enggak masalah. Kuluban sampean odi katin apa pun tak masalah, mak. Tapi enggak debu Rasulullah. Satu masa engkau mati. Situng waktu kuluban sampean ini mesti mati. Jadi malam mungkin kuluban sampean kak akan to menika estona enggak. Oh saung guna abbe menika situng waktu mesti mati. Karena abbe kintu situng waktu mesti mati, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu yang penting. Engki kuluban sampean, mak. Kuluban sampean artena ki enggak cek lakaran abbe mereka banyak tusan selaku alaku tu seben maksiat ke pangeran pas enggak atau bet ke Allah. Si gebet tertako pas tak enggak aja lakaran abbe mereka banyak alaku maksiat ke pangeran. Allah mereka lakaran belas asih, mak. Berapapun banyaknya salah dan dosa kita kepada Allah, tapi selagi kita masih mau bertaubat kepada Allah, niscaya Allah ampunkan dosa kita. Sepenting kuluban sampean enggak ke pangeran. Ya Allah, banyak dosa pangeran. Ketika kuluban sampean hadir nang malam mangken menikah, bagian dari salah satu upaya dan ikhtiar kuluban sampean supaya abe menikah padeng oleh pengapura dari Allah. Nah, titin sekintoh para rabu para tretan setuju sebatan kolomul jaki. Tak rangkorang kuluban sampean odi menikah. Tak korang. Coba napa sih korang mangken? Odi sehat, normal, penyakit tak pati raja. Coba, engke paling penyakit cuma nyong-ronyo. Cuma mulakaran Allah menikah mulai tak seneng dek kabul. Allah mulai tak seneng dek manusia menikah. Lebeda bae pancoban-coban dari pangeran. Beda mak. Beda orang penikah soki jeung aja. Benih cerita sampean Kak Tuan. Kak Tuan ini kan raja tuhun apa nikah. Tapi kadang hati menikah tak tenang. Margane napa? Ini lu soki menikah aban nopo ke pangeran. Cek lakaran rezeki menikah duna pangeran. Ben situng waktu rezeki menikah tanya aki bi Allah. Itu apa cukup ben kopi na sekali. Bon nggih. Oke. Tiga. Mau nih paringnya aing takut sampai abid. Araban gula supaya tak beri aing kan lekas. Jadi dia pun Rasulullah kala orang sepaling pinter, sepaling cerdas, orang sebanyak enggak de patena. Pas mah becek ke amalah. Lani ke orang paling cerdas. Para rabu, para tretan setuju sebatan kaul muljaki.
Pemangkin nang malam mangkin kak dinto manter pagi tetia saksena kula sareng panjenengan nang yaumil kiamah. Manter kula sareng panjenengan bisa tepangki sareng Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kula ban panjenengan Nabi 11 asih, Nabi 11 nih serta terbetes dek kula sareng panjenengan. Sesampai nang are mangken yaktena Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam selalu atuake untuk kuluban panjenengan apa nyok ondek Gusti Allah sopan je kuluban panjenengan panike selamat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dari beleuih nang dunya, dari musibah sebere langkong-langkong musibah nang yaumil kiamah. Nah ini malam mangken panike para rabu para tretan matur sekelangkong atas rabu na panjenengan. Kalau seandainya saya harus datang ke rumah ibu dan bapak masing-masing, mungkin tidak cukup waktu saya. Tetapi melalui Ustadz Muhsin beserta keluarga, yang saya lupa beliau ternyata ayahnya ya. Iya, beliau umur berapa beliau? 70, subhanallah beliau masih sehat. Mudah-mudahan beliau masih diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manter terus sehat sampean, Mak. Manter ki kuat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ki bisa bini boleh mak? Hah? Hah? Cius? Apa todos gue mak? Oh macam toro nang gore. Patut nang tengah nang mak. Belum tahu dia. Aduh seporana mak. Anu cemu apa mak? Bala matu jelau semu bebek pangkeng atau apa mantuan kak tuan benih jangan cuma kita oning gula mak muncul kan oning gula ngereng saben mak kita anak mak manter pagi pun kita pangki sareng almarhumah ibu lo gede gitu. Mon masalah esto kan ki esto tengki mak hah wasiat. Oh bedelah karena berdua wasiat deh sebelum wafat bu pola wasiat lagi ya bu awe gue tunggu mi pak bapak ya Allah tang bini manter madewan bu lo gede dikadik mak wasiat mak kul sampai makin geni bini mana mau nik bini nih kau umpamana abi boleh mau beli apapun boleh mau ini boleh yang penting jangan satu. Jangan nak macam-macam kawin lagi. Yang kok aku kawin lagi nih? Saya ini kan hanya ingin meringankan bebannya Umi. Oh, boleh, tak apa-apa. Boleh, tapi matanya melerok. Coba lagi. Pas tanya Aki sambian cel-cel ke bini sambian. Tanya Aki launan kerajin sambian. Nyari bahasa saya paling lemes. Dek, kata Pak Ustadz tadi di pengajian itu, kalau istrinya mau dimadu, nanti di surga Allah siapkan payung emas. Ijawab bini na, tina kak mencomaning payung emas, engkau aburu nge surga. Aburu nge tibi wah. Letak usaki cincin payung emas di surga wah. Aduh nyari akal apa boleh rian niku. Akhirnya saya bilang sama istri saya itu, Anumi, konon kalau istri itu waktu dia masih hidup pertama taat kepada Allah, taat ke pangeran, taat ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ketika dia mati, ketika istri itu meninggal, suami ridho atasnya, maka istri tersebut dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu manapun yang penting dia suka. Jadi orang bini saya pertama dengan Rasulullah, saya taat ke Allah, saya taat ke Allah ki, saya taat ke Allah, bentoat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor telok waktu nade pak umur pas laki ridho, laki ini panik ridho atas wafat bini nih gitu. Pagi nang yaumil kiamah sareng Gusti Allah sura melai tibi. Sura melai tibi.
Pon lemele tibi sambian, fulanah binti fulan, wahai perempuan. Nah ini mudah-mudahan didengarkan oleh istrinya Ustadz Muhsin yang ini. Iman cum tak bengal ki besar. Macam ki kalah kak ramana sambian. Demun Rasulullah nikah, tapeh menikah beber. Menikah beber. Karena orang bini menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakaran lakona ban bancoban ber. Bancoban orang bini menikah ber. Lakon orang bini menikah ber. Taat orang bini menikah ber. Mun orang laki menikah. Orang laki menikah tak banyak ujian. Tapi orang bini ujian mereka banyak. Ujian taat ke Allah menikah kudu sabar. Ujian kelakian menikah kudu sabar. Orang bini sesabar dek perintah laki panika. Dek perintah laki zaman mangken panika repot. Zaman mangken ki. Orang bini songkong taat kalaki panika repot di zaman mangken panika. Minta senika mak. Perkembangan zaman hari ini kan luar biasa. Pasera mangken saya tak nego panika panika. HP. Sekarang ibu rumah tangga mana yang nggak pegang ini? Coba dari sekian puluh ibu yang hadir berapa orang yang nggak pegang ini? Berapa orang? Hah? Mon parlan kan dua. Nyare HP si aplikasinya bisa ratin. Si bisa menghilangkan panu. Reng bini mangken panika mak. Lah tak usah meliaki beda sa paling larang, meliaki HP se aplikasi naratin. Aduh tang mantor mah lagi kir ke bini no. Mantap menakan panika. Lah reng bini mangken panika mak. Ujian minta raja mak. Ki cerita bini gule-gule. Aduh saya tonton ku beda lain. TikTok mak. Ku lambat tahu ni kenapa TikTok. Cek kena tedung ngeding adzan. Allahu akbar Allahu akbar. TikTok ku amunyi. TikTok ada saya cambu mak. Bener? Ongguan. Mon beda HP amunyi. Pas adzan duhur di masjid. Napa saya kira ada? HP napa adzan? Ndang siapa? HP saya yang kagak ada. Loki saya sare aplikasi jual beli online. Dengan dasar dan dalih pakaian syar'i. Fokus nih bini, ring bini. Sampean cari baju yang syar'i, yang sesuai dengan hukum Allah. Cuma mon elmari nala penuh jadi nambah boleh. Kelampi saya beri kita yang kui, mele boleh. Tanyaki, mele apa boleh le? Sampai ndak tahu ini baju syar'i ini kok. Beri si mele kita mari yang kui. Padahal saya enggak bu, anggui aku leban sampian. Saya nompo elmari, saya berde dalam lemari. Saya tak yang ku ibadah ke Allah, pakai dengan akhirat tanya ke sampian. Bi sampian minta yang ku ibadah hulek. Sampian lah mari melek hulek. Apa kita berpikir bahwa Allah tidak akan mempertanyakan itu? Apakah kita menyangka dan mengira bahwa Allah tidak mempertanyakan apapun yang kita lakukan? Dari mana kita dapat uang, kita belanjakan untuk apa, dan setelah itu dipergunakan untuk apa? Sengak. Le zaman mangken banikan perbedaan antara tahun petong polo, belum polo, sangang polo. Ibu-ibu tahun 70, 80 dan 90 itu kan berbeda dengan ibu-ibu tahun 2000 sampai 2000 ke atas. Lillahi ta'ala. Kenapa? Karena memang itulah ujian hidup kita manusia. Semakin berkembang zaman, semakin berubahnya zaman, maka ujian bagi kita manusia yang beriman kepada Allah semakin bertambah. Dulu mungkin kita melihat maksiat itu kan hanya ketika di panggung. Orang lihat maksiat itu kan ketika berhadapan di tengah jalan. Tapi hari ini maksiatnya yang datang ke kita. Lambe kuluban sampian,
Montro ngabes orang anyanyi dangdut kan mun beda kuntek kun dia pun ring metu. Mangken kuntek kun ada teng tibi ke sampean. Coba hati-hati anak-anak kita yang masih gadis, yang kecil-kecil nih, ya nak ya. Cak ampo ate letean Facebook nak. Hah? Kaki lambu tak? Beres ya. Alhamdulillah kau lambu nak. Pakai ngak. Le, cak ampo aminan TikTok le. Ring ti ya bes orang luar jua haram le dei. Paham? Paham ti? Nur, ya, ten, su, kini akina, je, kena kakak kita, ya enggak tuh. Hatta kini entar ke pengajian atau ran kelakin, nah, mun pengajian kau letung siang. Selesai acara pengajian kol telo, kol lempak. Mipah depak ke mana maghrib. Demah. Ya 2 jamnya itu kan bonus Ustaz. Maksudnya yang ngegosip dulu sama ibu-ibu. Marah apa bu? Saya enggak, mau mangkat ke pengajian atau toran kelakian, walaupun itu amal saleh, walaupun itu kebaikan. Takut leki lagi, nah pleman dari kenangan laku, posang nyari sampian. Aduh, matang binian. Udah datang bini ruang anu tanu lagi pas elang tak kerjet lagi na sampian teti atau toran dimin lagi pandepak ke compot atau toran pole kak assalamualaikum kak kok dateng kak itu kan rata-rata mesti nyempet kakak abang napa kakak ayang depak kak kore kulan di tetangga nikah suami istri mesra mesra padahal umur menikah nggih atas kulan sekitar umur sebitu kula sampo agele bini nikah beni loco tapi bagus tapi kadang-kadang dadi loco maragana umur sebitu selake ke bini ngolok sai sebini kelaki ngolok iyang kan pas sayang bihu lelambe nyaman, yang gue nyaman nah. Oh mungkin selake sayuti, ya, jarok say. Oh mungkin sebini hanya Dayang Kartini. Ropan panggilan mesra bu. Coba kuluban bu, Pak sampean kerajin sampean manggil napa Pak? Bun Ceping. Marah apa Pak? Bun Cepingnya tahun sebitek Pak. Agak lemes di ruah, ale. Bu, sama suami panggil apa bu? Man kacong? Bum, inilah pada giar lah. Ober apa di mas lemes di jadi mun lagi na anu demale kan nyaman. Jadi mun saya laki atanya ke si bini, kamale kan nyaman. Lagi sambil si bini kasar kan nyaman. Misalnya laki atanya, demale, jawab bisa, agak, marah apa kau? Allah, oleh setahun rumah tangga kayak dede kapi, cing bahasanya ngebas. Boleh nih bini tiap temun ngolok an lemah mangkat ngacir. Petoronan rapa di volume ini. Ku ngangku ibas, ku treble kapi. Aring suarana, ujung kampungnya keding, boleh cang. Loh Allahu Akbar. Toronan didik. Cak aja pada maksiat itu. Lagi dari betah. Dingka kiri suwi. Warga kampung Korek. Video nomor 3. Tampil Malecang. Maghrib. Saya ngaji ya. Tonggo bi Ustaz Muhsin niku. Launan Bu Entari anak-an kadang airak di jauh nembung jawab soalan laki ma eko. Allahu Akbar. Launan.
Orang bini menikah. Dia benar pangeran inna angkaral aswat seongguna paling tak bagus suara menika sautul hamir. Suaranya apa paling tak libur menika? Suaranya himar. Napa himar? Keledai. Suaranya keledai ini yang paling cuban suara. Kadang bi kuleban sampean bini-bini ini teror. Mandop pawe kombel anang. Kaki semua tak sengaja. Kaki yang perbang nih. Laon dan mainak mulai nak. Tobi pakai ni. Mulai nak. Yuk. Jadi anak ngerti tang mama kikir. Pon. Depak gero mana pun lepopo anak hati-hatian. Popo sampai hari cerita. Babang tak terima. Tak tangan nak. Jangan sini. Pada tangan lagi ya. Laonan bu. Karena kuluban sampean pagi mula mati. Sama orang kuluban sampean mula mati. Saya satu aki. Anak. Kata pengantar yang disampaikan oleh pembawa acara tadi kan betul itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Mun kuluban sampean mun sepane gede Pak Komor peke amal bagus. Peke. Kecuali telok perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, sedekah ke masjid. Nih, masjidnya Ustadz Muhsin untuk mu'allaf yang di Jelau itu kan belum selesai. Bola pas bodoh orang korek tak terima. Bodoh masjid Ustadz Muhsin ini masjidnya Allah ini belum selesai. Kebunnya jual. Bagi Ustadz, malu saya Ustadz kalau sampai masjid ini tidak selesai. Ini tanggung jawab kita bersama umat Islam. Deh. Bagi pancang lagi untuk perjuangan agama Allah laku saya mau tongah bayar kira-kira tibi bu kui tanggung Ustaz Muhsin loh ber beda madrasah beda pondoknya Rahirul kita selesai Ustaz Odora apa yang belum selesai di pondoknya sambian ini tenang. Mau nyumbang sampean. Saya sumbang doa. Bodoh remah iku. Bila saya mari ya iku. Padu agak piro iku. Setandi modal. Tenang Pak Kiai, Kiai Khairul, tenang. Saya ini tidak punya harta yang banyak, tapi saya punya modal keahlian. Saya ahli bangunan. Biar saya yang bangun itu. Kira-kira berapa bulan? 3 bulan. Tenang. Sampean yang kerja, ya ngajak orang lah. Aman. Masjid pondok kita mare dateng situng. Napa sih orang menikah? Beton, sip. Tanggungan saya. Nyaman. Kadang udah letak nyumbang tungging. Aduh. Patut tak lemare pondok iku. Cing tandi wis ya bangun. Mullah karan emban kuluban sampean. Dia benar Gusti Rasulullah gelek. Pembecek aman lah setelah engak kepaten nah. Sampo cerek roh, sampo de roh. Sampo mergem roh. Sambil buka deh. Siapa buka beri ya. Ini bagi berapa kekurangannya Rahirul? Kurang 20 juta. Tenang. Bulan depan. Bodoh Kak Tuan menikah Kak Tuan masih rokok. Kak Tuan Sirajuddin. Tenang bagian gula. Napa sih kita mari masjid menikah? Kubane kita mari. Tanggungan gula. Senapa? 300 juta. Iku. Lah ini kan nyaman, Pak. Nyaman. Untuk apa? Untuk bekal. Untuk bekal ngadep ke pangeran kemudian. Dia benar Ustaz Rahirul gelek. Orang zaman lambe menikah, Mak. Ben orang zaman mangken pinter. Orang zaman dimin bahasana cuma 2. Becek ben coba. Ari becek nak kelakon. Ari coba nak cek kelakon. Tapi taat ke Allah. Ibadahnya biasa, tapi taatnya luar biasa. Mangken kula ben sampean. Neng bab hukum. Bahkan ada dalil. Halal, wa haram aja, wa makruh aja. Wajib subhat aja. Tapi kelakon. Kelakon apa?
Oning panik kejak perkara cuba, tapi kelako. Orang ki dimin. Cuma dua. Cek kelako nak cuba je nak. Gusti Allah tak suka nak. Saya pertama aja bagus nak. Gusti Allah mesti senang. Orang ki dimin nyebut asmana Allah tak pati loros mak. Beni Gusti Allah badan kulban sampean. Mau mangkat Allah Subhanahu wa taala kelak. Orang ki dimin taoning mak. Gusti Allah. Astagfirullah para Allah. Lah jujur dan kula mak. Karena ini cile. Tapi atene kan bagus. Orang ki dimin panika macam Fatihah panika bilu mak. Mak depak atene loros. Mangken Fatihah loros, atene lu bilu. Beni kula nuduh orang kula. Kula mun ngimam, memang tak pada ban Masjidil Haram tak ngimam memang. Kiatanya mik kemah. Bada mik segentengan niku. Ari apa sih nari aku. Lah nek orang lambe macam Fatihah ni ka bilu. Mereka kenapa? Pertama lah karena tak pati tepak. Tapi hatinya tepak. Orang ki dimin kula ki tahun petong polo bulung polo. Amak mum ka mbah jujuk panika. Suarana mbah jujuk panika benyaan beton ben kolhuna mak. Apa jam 10 elang gere jujuk. Kul huwallah Allah tepak. Matena napa? Mate la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata. Kula ben sampean mangken Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setan masuk. Pelorosan didik kayak ibu. Rahmanir Rahim. Pesenan didik. Jan lembur sing budi coy iku. Lah orang ki dimin panika mak lillahi ta'ala qalhuna tak pati loros. Astagfirullah. Kela tanya ke mbah, astagfirullah, mbah. Astagfirullah nak. Kula sing ngaji ustaz aja tak tahu. Akhirnya setelah saya pelajari dari sisi bahasa, pertama karena memang lidahnya orang kita ini kan sulit Pak. Untuk fushah, untuk fasohah itu kan sulit, repot. Sedeti fasih menika repot. Ingki cak le Chile naringkin, orang Indonesia, kan tak pada bencile orang se Arabi. Tapi atena loros, tanya kibi hula. Ini kan baca enje nak, Gusti Allah je kongang, Gusti Allah je baik nak. Walaupun tang bacaan di tak tepak, pola tang niat di dalam hati tepak ke Gusti Allah. Kan segitu. Lha kula ben sampean mangken kula, maksudnya ten kula ben sampean. Dalam hati ben pikiran kula ni kala lain. Kenapa zaman ini, betul kata Rahirul tadi. Kenapa di zaman ini di saat ilmu pengetahuan semakin berkembang, orang pintar dan orang alim luar biasa di mana-mana tempat. Tetapi tingkat ketaatan umat itu mulai berkurang. Berbeda dengan zaman dahulu, kiai tidak banyak. Pada masa lalu itu banyak sekali ulama-ulama tariqah yang hadir di tempat kita, yang mengajarkan tentang kesederhanaan hidup, tetapi bagaimana menempa diri ibadah sekuat-kuat mungkin kepada Allah dan ibadahnya menjadi ibadah yang baik. Loh ulama kitimin para guru-guru mursyid dan guru panjenengan kan saya petepak kan ate. Saya petepak ate. Saya nggak mak cek lopot aten ke pangeran. Cek agi ser aten sampean ke pangeran kan segitu. Mun guru ban sampean saya nggak nak petepak bacaan kan senikah. Saya nggak aja salah di dia terus saja iko. Ajar roja baca raya iko. Lebih penikat tok saya bahas. Ulama-ulama dimin kintu lebih banyak mendekatkan hati kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, karena itu disitulah pokok pangkalnya amal kita akan diterima oleh Allah. Le mangken kudu ban sampean rebut to. Enjo tak pati tepak ustaz di apa takbir agak bilu eko. Mak bilu ya anu tahan ngetek kata sih kok. Allahu akbar eko. Nika saya bahas. Enjo tepan di saya sebelah apa? Saya sebelah ada iya eko. Njok liburan di tang ustad deh iya. Lawaran di tang ustad deh iya. Kayak itu saya bahas mungkin.
tabahas katinapa ateh sewaktu nyempe ke pangeran panik kaloros. Jadi milan para rabu para tretan sedaja sebatan kalau mulja aki. Pengajian yang malam mangkin ini, pengajian malam ini hanya sekedar mengingatkan kita kembali. Marilah kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh. Bagaimana ibadah kita ini menjadi ibadah yang diterima dan makbulah, menjadi ibadah yang membuat Allah menerima seluruh harapan-harapan kita. Karena pada masanya nanti ketika kita pulang kembali kepada Allah, Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian semuanya kepada Allah Tuhan kalian dalam keadaan ridho dan diridhai. Ridho dalam arti raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Agar senantiasa hati ini ridho bertuhankan kepada Allah dan menjadikan Islam ini sebagai agama dan keyakinan, dan ridho terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Rasulullah. Artinya apa? Bahwa semoga kita semuanya hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, masuk surganya Allah dengan iman kita dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan cemaskan dan khawatirkan apapun tentang hidup. Jangan khawatir dengan hartamu, jangan khawatir dengan kemiskinan yang kita miliki hari ini, tetapi khawatirlah jangan sampai kemiskinan ataupun kekayaan itu yang menyebabkan kita menjadi jauh dari Allah. Tapi jadikan kemiskinan kita semakin dekat kepada Allah, dan jadikan kekayaan itu sebagai cara untuk mendekatkan diri pula kepada Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki menyebabkan kita jauh kepada Allah dan kemudian tidak disenangi Allah. Jangan sampai kekayaan yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita bermusuhan dengan Allah. Dan janganlah sebab harta dan kekuasaan serta apapun yang kita miliki menyebabkan kita tidak disenangi dan dimurkai oleh Allah. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada surgaku, kata Allah. Jadi syarat masuk surga itu adalah menjadi hamba-hambanya Allah. Hamba Allah yang baik adalah yang taat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, serta menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah dan tidak disenangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para tretan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa jalur periwayatan yang berbeda, Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian semuanya umat Islam dua perkara. Ma intamaksaktum atau intamassaktum bikima lam tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Pertama, kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang kita laksanakan malam ini adalah berkumpulnya kita silaturahim. Kita berkumpul ini berarti silaturahim. Silaturahim, kita dipanggil, diundang oleh Ustadz Muhsin dengan keluarga, dan di samping itu ada nilai kebaikan di dalamnya. Apa? Karena kita mendengarkan ayat Quran dan kita bersama-sama membacakan salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmunya diamalkan, kemudian nanti diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada orang lain. Ustadz Muhsin membina orang-orang mu'alaf, kemudian nanti ilmunya setelah beliau wafat, murid-muridnya mendoakan beliau, ya Allah, dulu aku punya guru yang bernama Ustadz Muhsin, yang ini Pak ya, bukan ini ya Pak ya. Misalnya beliau meninggal duluan, saya terakhir, kan kita tidak tahu Ustadz, atau saya terakhir sampean duluan, kan sama aja. Tenang Ustadz, tak usah rebutan Ustaz. Kita saling doakan mudah-mudahan panjang usia ini. Panjang usia yang menjadi sebab taubat. Makai lancang umur mentah taubat masalah mak.
Rasulullah pernah periksa, ya Rasulullah, orang yang paling saya berserah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling bagus mereka daripada Rasulullah, orang yang lanjang umurah, amal bagus. Saya paling coba Rasulullah, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling coba daripada Rasulullah, orang yang lanjang umur tapi amalnya coba. Berserah Fir'aun. Abid Fir'aun saya mati ya Pak. Tapi orang yang bagus, biasanya orang yang bagus mati kada. Kan pamit kira udah muda ya coba Pak liabit saya mati ya. Pak ya acok cari ya gitu. Takut yang pada jeler gitu malaikat. Ini malaikat dia tak atau orang sedih dengan hati. Nanti hati ya. Waktu na tunging tetangga nu sambil rem dik. Takut malaikat lebih di pinggir. Aduh, hari lah tunging Pak Ustadz dah boleh rek. Lu ki pemangkat ada iku. Jadi benar Rasulullah orang soleh mangkat ada. Rahawas salihun al-awwal fal awwal. Dia benar Rasulullah biasa orang bagus mangkat ada. Halo berde. Artinya orang bagus lah ada baru saya coba. Tetiman mati dulu, orang coba juga benih sekintoh. Bulan mati di budi baca coba benih sekintoh. Manter kuleban sampian menikah, umur si lanceng menikah, teti amal bagus mak. Maka lanceng umur mungkin ala ku coba to de hunana mak. Lambek sebelum ada tengah ajaran Islam, saya petoran sareng Gusti Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab sekitar Makkah dan Madinah dan sekitar apa mereka coba sampai hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tak ajaran agama Islam pada pak do orang-orang jahiliyah supaya beli ke pangeran apa beli de ajaran tauhid. Nah kuleban sampian sekitar kuleban sampian mungkin banyak ustad, banyak kiai, banyak guru. Empon tak mau repot. Saya tak bisa ngeraki potrana ke Malang, tak bisa ngeraki potrana ke Madura, ke Jebah. Terakhir potrana ada pondok-pondok sesemak sedari kita sebenarnya madrasah kita senaus tak teti orang alim tak apa-apa sepenting teti orang solih langkong teti orang alim sesolih tak teti orang seceh alim apa paling pun teti orang sesolih senaus ilmu nasekoni tapi manfaat saya nggak nak ya ini sudah jam berapa ini jam 8 apa Tuhan. Jam berapa udah? Jangan lama-lama ini Pak. Nih serbu ibu jangan celap bro. Nah, aduh ini neser nah. Neser nih ibu ini kak mungkin lagi sampai aku rokok antak apa Bapak. Kimun bu ibu nane neser. Kok saya kopi sampai tanda kopi bro. Saya nggak bu ibu gini. Sampian pataat ka Allah, pataat do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ben pataat de rakana sampian selakin rakana atau lakena sampian penikah merintah de perkara sebagus perkara setepak. Mun mangkada pengajian cek kalau pai totoran de lakena pamit de lakena cek sampai bah mangkat ke tibi. Leki bejana Pleman ki Pleman. Kulit tanya ki beja kanca. Kalau biar ibu-ibu itu ngumpul gimana Pak Ustadz kalau pengajian itu kalau di kampung saya susah Ustadz ya. Iya mun bu ibu ya jong cek janji swarga abid. Mun janji seragam dari lah kula dateng jong. Engki mage iya jong iku. Tak mampu iki saya janji seragam mage iku. Ya nyari aki lah seragam partai ro iku. Kan modal pai buru Jumat pertama beri partai kuning, Jumat kedua hijau, lo beri hijau biru. Nah, pengajian akbar soroki biru. Tapi kulo yakin insya Allah ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang solihah semuanya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
ketika beliau menyampaikan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ala ukhbirukum bi khairi ma yuknaz. Dawuh Rasulullah, Umar, apakah engkau mau aku berikan kabar tentang wanita, tentang harta yang paling mahal? Sebelum Sayyidina Umar menjawab, Rasulullah melanjutkan, al-mar'atu salihah. Dunya paling larang panika orang bini salihah, Umar. Saya pertama, idza nadhara ilaiha sarat. Mun sampean ngabes ke binine sampean pas meseneng ka atena sampean, berarti panika orang bini salihah. Orang laki ngabes ke binine ka seneng ke binine, berarti mereka orang bagus. Karena beda orang bini seratin tapi lakon merdeng. Ngabes lagi macam ngabes mosona. Ale sa campo tadi tong. Udah di mapoi kaki kak, bujur ki buruk mole. Kok di masjid le? Di masjid apa keng ki muka tak bujur di masjid? Marah apa bu? Laonan. Di Mekah marah tapi simpen di dalam. Di Mekah kan samar. Di masjid le. Memang macam kak Ustaz Muhsin gelek tak pati ambil le 20 menit bentuan nah ini tak kerbejari semua lihat kak. Oh ki api kopian di masjid ya api kopian berapa menit kak? Oh ki Pak RT ya berapa jam kan Pak RT ya 5 jam mau 5 jam kak agak pelele kan nyaman pertanyaan nah iya cep agak pele edo kak bagaimana dengan nasibku kan nyaman cuma makin aku kikur meredeng edo apa na boleh pada tanggal hitung tanggal 2 Arya tagihan kreditan ya ya mi ngeredit lambe senyoro siapa lambe waktu ngalak kreditan seneng pandai pak katakin pak jantungan kabeh marah-marah so pajak aman teh tagi mun pak tanggal hitung tanggal 2 kreditan nah cek le mole dari masjid karena dawuh Rasulullah haram hukum menanaki otangi masjid caranya paling gampang ya share senanaki masjid tapi ki masuk nang member share senanaki member aduh macam aku ongku bireng Korea marah bu ya apa sampo garangan ke lagi saya nomor situng dawuh Rasulullah mun lagi nang ngabes ke bini panika seneng seneng ke bini panika alhamdulillah nek bini ladu minggu tak misem tak makin misem alhamdulillah misem roba na arisato kalau pai bilangin cek arisato saya nomor 2 ada Rasulullah wa idza amaraha ata'at mun sampean merintah ada bini sampean taat le bajana bajang le pu sepu iya kak emar tuh le bajang le laki kak 5 menit laki mon kaki apa jeng 5 menit boleh malaikat datang 2 menit laki ya kok nah kok kak anje le odir sekecil nyaman chơi senik kak tuan le siapa jeung sopu le cek bangun kui soko kak tuan wah kuntek bensokan apa maksud entaren le anak kak tuan sampai kecup di kak tuan sampai tua aki korsanya apa sih bini bulan kita gosok gigi apa bisa selap lagi engke muncaila manuk walet mak paju 16 juta segilu aduh muncaila nek bini mak cukup sabaret selap kapi mak entaren le sop bule siapa aja ngele nyaman coba nganggu isoko pak alaon apa kula sareng nek bini biasa aki mung ban kula agak kesiangan bi kan nyaman
waktunya subuh di telat anu baru ngiding bertengah. Saya nomor telu, paling berat untuk orang bini re. Wa idza ghaba anha hafizatu. Mun sebini jauh dari laki, nah laki na tade epeng kira bini, nah bini na mampu aja jaga kehormatan laki na beng keluarga na. Laki na bade setin baik. Apa laki na tade? Ketungeng kita tanggena. Demak itu, Cuma anu ngara koto banyak lek selek pon lek selek normal dah ada na tunging Quran tunging bahasaan oleh setengah jam lah tak ada kabeh saya bahas lakin dem lagi nasi ka pasar dah tak noro kalau didik ini bah percaya ke lakin nak kakek kau Arab ring laki jemuni tina aki cuma apa bola panas pun iya tak asu iya jangsa kakek mulai dari hal-hal kecil ini timbul menjadi besar laki mulai atau karben laki ada benar Rasulullah orang bini si becek syarat si nomor telok muntade apolong ben lagi nah lagi nih jauh dari abeng atau abeng tak apolong ben lagi nah aja ke abeng orang kidimin mak mun beda tamu ika bela bi sebini saporana laki kula tade mundur silake engki saporana ini kepenting mak lemangken dem lagi nih kok ada mangkat toju nah apa mak oke telat kalian mak mun lakan orang bini panik orang bini muljo seporana teretan laki kulit tepang tadi compok engki mun leng laki panik bermartabat mundur seporana cepakin pang napangi romano sepor kadang abe panika lop pada hukum pangeran padahal sebut Allah dalam Quran bismillahirrahmanirrahim la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha sampean panika dilarang masuk ke rumah siapapun dilarang masuk sebelum kalian meminta izin serta mengucapkan salam dan ahli rumah mengizinkan masuk. Kadang kula ban sampean panika sapa orana. Entar kecompon tretan, tak assalamualaikum leba di dapur. Jaga panika. Mestine kula ban sampean assalamualaikum dem lagi nele. Anu Kak, padahal epar. Anu kakak keluar. Oh iya, engkau mulia. Kebelah ke lagi engkau dena. Kadang abe panika. Nika kula tibi kadang. Kula andi tretan bini. Bungso. Demel lagi nih sih. Ada bah keluar bah. Ya udah kebelah ke lagi engkau. Minta masuk bah. Enggak. Kau tak masuk. Nika alek kula. Tanya ki bi ipar. Minta masuk. Maka tadi engkau Kak Tuan. Abah. Iya mon orang setahu cek langkran bini nika kitang tretan tang. Mon orang lain saya tak paham bahwa bini nika kitang alek. Timbul fitnah. Bini nika memang tang alek. Cuma saya enggak. Orang saya tak tahu. Oh, mi bertamu laki. Fitnah muncul. Yang dihembuskan oleh iblis, yang dihembuskan oleh syaitan. Kula ben sampean dengar langsung juk toju. Assalamualaikum ditanya aki, demma laki nah. Ki keluar, iya, kebele ke lagi na seporan kok anu leki. Takut lagi na deteng kok mulia, karena lagi na kita ada. Milana panik kedabuna Rasulullah, panik saya nama terakhir, panik makin banyak elopai bireng bini. Banyak elopain. Ini ke hukum. Ijek tang sepopo, nama boleh sepopo. Hatta ternyata tibi ke benda. Tang laki ada Kak, tretan menikah. Ini penting bagi ibu-ibu ya, supaya ini tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat,
tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Dan paling akhir dari apa yang saya sampaikan ini, karena takut sampai ojan pole, Ustadz Muhsin Ngaragele salah penampik pula. Ini takut sampai ojan pole, sana usah kecek, panapa saya pada pak sarang badan kau lagi toh manter teti hikmah ben pengetahuan. Lastanin kak dintoh ngering kuluban sambian. Mari selepas ini, mari kita menjaga diri kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, bahwa doa anak salih yang terakhir kata Nabi, awwaladin salihin yad'ulah, yang akan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang nomor 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa anak salih untuk kedua orang tuanya. Orang tua yang sudah meninggal, hakikinya di dalam alam kuburnya tengah menunggu kita semuanya yang hidup. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghawithil mutaqawwi illa kal gharikil mutaqawwith. Orang yang sebenarnya di alam kubur yang sudah wafat tidak ubahnya seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. Orang yang sedang tenggelam di lautan yang ditunggu adalah pertolongan. Dan pertolongan bagi orang yang meninggal adalah doa orang hidup. Siapa? Dari anaknya, dari suami atau dari istrinya, atau dari orang-orang solih sebagai saudaranya. Jangan pernah berpikir dan beranggapan bahwa orang yang mati dalam kubur itu mati begitu saja. Hakikinya memang jasadnya sudah wafat, jasadnya sudah terkubur dalam tanah, bahkan sudah menyatu dengan bumi. Tetapi sesungguhnya ruhnya kembali kepada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita anaknya anak salih yang akan Allah sampaikan kepada orang tua yang sudah wafat. Orang tua kita yang sudah meninggal, doakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Yang sudah ada di dalam kuburnya, ampunkan kesalahannya ya Allah, serta tempatkan di tempat yang terbaik, terangi alam kuburnya ya Allah. Ini yang nomor 3 kata Nabi. Dan puncak dari semua ini adalah yang nomor 3 itu tadi, bahwa doa anak salih ini adalah hal yang paling ditunggu oleh kedua orang tua kita yang sudah wafat. Dulu ketika Rasulullah masih berada di Makkah, Rasulullah memang melarang umat Islam pada masa itu untuk berziarah ke kuburan. Kenapa dilarang pada masa itu? Karena umat Islam baru keluar dari kesyirikan, masuk kepada akidah, masuk kepada tauhid, masuk kepada ajaran Islam. Maka kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu memang aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena masa itu umat Islam baru keluar dari syirik di kota Makkah. Setelah di Madinah kata Nabi, fazuruha, maka setelah itu boleh kalian berziarah kubur. Kemudian ulama ketika menakwilkan hadis ini, kenapa berziarah kubur itu diperbolehkan? Karena itu termasuk tadhkiratul maut, untuk mengingat kepada kematian kita. Kalau kita sudah mulai banyak lupa kepada Allah, sering-seringlah berkunjung ke kuburan. Karena dengan berkunjung ke kuburan kita mengingatkan kita, ya Allah, suatu masa aku akan sama seperti dia ya Allah. Memang hari ini aku doakan dia ya Allah, tapi nanti pada masanya giliranku yang akan didoakan oleh orang sepeninggalku ya Allah. Memang hari ini aku menguburkan dirinya ya Allah, tetapi suatu masa aku juga akan dikuburkan sama halnya seperti dirinya ya Allah. Maka kalau itu menjadi renungan bagi kita semuanya, maka insya Allah hidup kita akan lebih berhati-hati. Terutama untuk anak-anak. Anak-anakku sekalian, jaga orang tua kalian, doakan mereka setiap sholat kalian. Doakan kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ketika seorang anak mengangkat kedua belah tangannya menghadap kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan berikanlah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka pernah menyayangi aku di waktu kecil ya Allah. Tanpa orang tua kita tidak akan ada kita seperti hari ini. Tanpa doa ibu dan bapak kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa kehebatan kedua orang tua kita
Tidak akan lahir ustadz-ustadz yang ada di antara kita. Tidak akan lahir orang-orang baik di antara kita. Maka kebaikan kita hari ini, kesalihan kita hari ini, insya Allah karena doa ibu dan bapak kita kepada Allah, serta doa guru-guru mulia kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Doa serta tahlil kita, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada almarhumah, kepada orang-orang tua kita dan orang-orang yang kita niatkan. Ustadz Muhsin, saya mohon maaf. Doa. Ustadz siapa? Nama sampean? Nih, sampean. Ustadz Sunahari. Wah, suaranya bagus kia. Lawar ke pembawa acara naro. Yang ku TV saya. Ajar di Ustadz. Lawar suaranya. Hah? Ombo ngalak sanad ke saya kan tidak boleh. Ya karena mungkin ada sebagian ibu-ibu yang banyak kenal. Sahabat saya di sini dulu namanya Ustaz Abdul Khalik. Sering ketemu sama beliau itu. Keluarga jenengannya atau paman? Pamannya. Oh, sampean ponaannya. Oh, ponan sampean. Ustaz Abdul Khalik itu sahabat saya. Beliau tahu semua perjalanan saya itu. Jadi dulu memang saya ada di radio, Ustaz. Saya itu dulu di radio Cianjur sama radio Bandung. Terus saya pernah bekerja untuk biro iklan. Mungkin pernah tahun 2000-an itu pernah mendengar iklan produk obat sakit mah. Iya. Obat promah. Itu dulu ngambil suara saya itu. Sebentar saja, tapi bayarannya mahal. Nah ini saya malam ini yang diambil suara saya cuma 40 detik, tapi bayarnya mahal. Nah malam ini saya ceramah 1 jam lebih, bayarnya kecil. Enten apa kena kerja Ustaz, kena kerja Ustaz. Kena kerja, enten kena kerja Ustaz. Yang gimana serius tak apa Ustaz? Enggak, suara saya cuma diambil 40 detik. Mungkin ibu pernah dengar tahun 2000 itu. Saya kasih contoh itu. Ini karena tadi saya tertarik dengan suara beliau ini bagus itu. Jadi ada suara saya yang masih, tapi sudah nggak dipakai lagi karena udah beralih iklannya udah tahun 2000-an kurang lebih itu. Kalau nggak salah kalimatnya seperti ini. Kalau sakit mah minum promah. Nah itu suara saya itu. Promah produksi Kalbe Farma. Itu suara saya. Coba coba iya bu. Tali ini. Oke, suara hula guys. Terus dulu ini hanya cerita saja lah bu sebelum kita tutup. Dulu saya itu kan sering diminta untuk voice over. Tahu voice over bu ya? Apa ya nih kok? Ya tak usah mikir itulah. Voice over itu pengisi suara di beberapa iklan dan media. Nah, kebetulan tahun 90 Ustadz Abdul Khalik itu paham. Tahun 90 sampai tahun 2000 itu suara saya kan masih bagus. Ya bagus-bagus gitulah. Memang sekarang tidak bagus, enggak. Sekarang udah ngerenger lah suara saya itu. Jadi dulu kalau ibu pernah dengar di bandara, gitu kan, para penumpang yang terhormat, gitu kan, itu suara saya dulu. Tapi karena diputus kontrak, kenapa putus kontrak Ustadz? Karena diganti sama suara perempuan. Nah, dulu saya sering mengadakan pelatihan untuk calon voice over. Tapi setelah tahun 2000 ke sini saya kembali lagi ke jalur dakwah. Kenapa kembali ke jalur dakwah Ustadz? Jalur artis itu nyaris tidak barokah kata saya. Ya. Tapi ini tidak perlu disebarluaskan lah. Ini untuk kita saja. Jadi mau nanti anak cita-citanya jadi artis, cek beki. Ini buktinya artis gagal total. Enggak bener serius saya. Saya di media itu lama bu, 8 tahun saya bu. Jadi kalau temen nanya, Ustaz sampean dulu kan gajinya besar, kenapa sampean mundur? Karena saya tidak melihat barokah di sana. Ya. Oh bayarnya mahal bu, bayarnya mahal lillahi ta'ala mahal. Kalau dulu suara saya dihitung per detik Ustaz. Kalau Ustaz mau ngitung per detik enggak apa-apa. Enggak, serius. Tahun terakhir tahun 2004 suara saya itu masih dihitung mahal. Ya. Tapi setelah itu saya mundur. Karena saya bilang sama istri saya,
sepertinya cara ini kurang barokah. Yang ada di kepala cuma duit. Sebuah dipikir cuma PC. Seakan-akan bahwa PC itu menyelamatkan kita. Ya kan? Jadi hati-hati dengan ibu-ibu yang anaknya sudah mulai besar, sudah mulai beranjak dewasa, khawatir yang bercita-cita jadi artis sebaiknya nggak usah. Manfaat tadi. Karena apa? Saya sudah meninggalkan itu, saya bukan artis enggak, tapi saya paham di dunia itu karena saya lama di situ, ya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Kita khususkan kepada yang dimaksud almarhumah ibunda kita, nenek kita tercinta, Ibunda Logeti binti Siman, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa thumma ila ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur, anta Jawadul Karim wa anta ni'mal mu'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhdu wa minkat tuklan ya rabbal alamin. Allahumma bihurmati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rabbana ighfir dhunubana wa kaffir 'anna min jami' sayyiati a'malina. Allahumma balligh wa ashil thawaba ma qara'na من الآيات والذكر الحكيم لسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. ثم إلى روحة المخصوص المقصود Ibu Lugati binti Siman. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma akrim nuzulaha wasi' dariha waj'al jannatal firdausi ma'waha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilayka ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaykal juhdu wa minkat tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran tayyiban mubaraka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'aana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa amitna بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم احشر لنا في زمرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم اجمعنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. يا مولانا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامنا على دينك الإسلام والإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين